Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada pembelajaran PKN kelas 9 kali ini kita masih membahas kelanjutan dari bab kedua, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya bahwa pada pembelajaran sebelumnya dengan pembahasan makna alinea pembukaan UUD 1945, kita sudah menjelaskan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia pembukaan UUD 1945 itu memiliki 4 alinea, ya. 4 alinea. Dari 4 alinea itu memiliki 4 pokok pikiran. 4 pokok pikiran yang kita akan bahas selengkapnya. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah memahami dan menghayati isi alinea pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua, mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan UUD 1945. Dan yang ketiga adalah mengaplikasikan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tujuannya di sini ada 3. Pokok pikiran yang pertama dari pembukaan UUD 1945 atau pokok pikiran pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, negara melalui pemerintahannya, ya, dijelaskan dari pokok pikiran pertama bahwa negara melalui pemerintahannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Kalau kita merujuk pokok pikiran pertama, pemerintah wajib atau negara melalui pemerintahannya wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi dari segi apa? Melindungi dari ancaman-ancaman, melindungi dari hukum dan lain sebagainya. Pokok pikiran kedua adalah pokok pikiran kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pokok pikiran kedua ini ditekankan lagi bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia. Bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jadi ditekankan lagi di pokok pikiran kedua bahwa negara melalui pemerintahannya hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana ada di pokok pikiran kedua. Pokok pikiran selanjutnya yakni pokok pikiran ketiga adalah pembukaan dari pokok pikiran ketiga dari pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Nah, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Jadi negara Indonesia dijelaskan dari pokok pikiran ketiga UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi, apa sih kedaulatan rakyat itu? Pemerintahan tertinggi ada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi negara Republik Indonesia, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dijelaskanlah dari pokok pikiran pembukaan UUD 1945 tersebut. Pokok pikiran yang keempat
Pokok pikiran keempat adalah dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pokok pikiran keempat ini dari pembukaan UUD 1945 adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi negara berdasarkan atau berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sudah menjelaskan tentang 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dari setiap pokok pikiran memiliki pasal-pasal. Memiliki pasal-pasal yang saling berkaitan antara pokok pikiran pertama dan pokok pikiran kedua. Seperti contoh, di pokok pikiran pertama ada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya. Ada lagi contoh pokok pikiran kedua. Contoh pasal dari pokok pikiran kedua ada pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, udah dijelaskan. Ada lagi contoh di pokok pikiran ketiga. Pokok pikiran ketiga contoh pasalnya adalah ada di pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2 menjelaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Jadi pokok pikiran ketiga contohnya seperti itu. Contoh pasalnya. Ada lagi di pokok pikiran keempat. Di pokok pikiran keempat contoh pasalnya seperti contoh pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Atau ada pasal 28A sampai dengan 28J menjelaskan bahwa pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal-pasal ini mengatur tentang hak asasi manusia. Jadi, sekali lagi, pembukaan UUD 1945 itu memiliki 4 alinea. Dari keempat alinea tersebut memiliki 4 pokok pikiran yang sudah dijelaskan tadi. Dari 4 pokok pikiran tersebut memiliki pasal-pasal yang berkaitan antara pokok pikiran pertama dengan pokok pikiran kedua. Terima kasih, mungkin itu aja pembahasan kita dalam materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni kita membahas tadi tentang pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Mudah-mudahan dari pembelajaran kita tadi kita bisa mendapatkan maknanya, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, baik ucapan, penjelasan yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.